Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah alladzi ala kulli hal. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang tidak khusyuk. Wa min amalin la yurfa. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari setiap amalan yang tidak diangkat. Wa min da'wati la yustajab. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari setiap doa yang tidak dikabulkan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berilah kami manfaat dari ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wa'allimna ma yanfa'una, dan ajarilah kami ya Allah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya Allah ya mujibas sa'il. Wa qala Umar bin Khattab, inna ar-rajul la yakhruj min al-manzilati. Seseorang kata Umar keluar dari rumahnya dengan memikul dosa sebanyak gunung Tihama. Gunung Tihama itu pegunungan di Saudi Arabia. Lalu dia majalasa ilal majlis. Dia duduk di majlis khauf. Ketika dia duduk di majlis, timbul rasa takutnya karena peringatan ayat-ayat Allah kepadanya. Dia mengikuti apa yang Allah inginkan. Dia menghindari apa yang Allah cegah. Dan dia tidak menghindari, walaupun hal itu mungkin bertentangan dengan hatinya, dia tetap mengindahkan perintah Allah SWT. Khafa, dia timbul rasa takut, wastarja', dan dia kembali kepada Allah SWT. Maka kata Umar, keluar dari rumahnya dengan bawa gunung, maka pulanglah dia dalam keadaan tanpa dosa sama sekali. Wala tufariqu fil majlisil ulama. Oleh karena itu kata Umar, janganlah kalian suka menghindari majlis-majlis para ulama. Artinya jangan tidak mengaji. Karena mengaji ini menggugurkan banyak dosa bergulung-gulung. Sehingga kita bersih, mudah-mudahan kita diwafatkan nanti husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Serba-serbi dalam sholat. Saya langsung baca. Larangan meniup tempat sujud yang berdebu. Seseorang jika dia sholat, dia masyhur. Orang yang sholat itu ibu bapak, dia sedang sibuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah memandang dia. Jadi kalau orang sholat itu Allah pandang wajahnya, Allah perhatikan dia. Maka jangan ada menyibukkan dia. Begitu melihat tempat sujudnya berdebu, dia tiup-tiup. Ya, hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Anna Rasulullah qala fir rajul yusawwitu. Nabi pernah berkata kepada pria yang meniup-niup debu, haitsu yasjud, ketika dia mau sujud dia tiup-tiup debu ke bawah. Qala, kata Nabi, in kunta fa'ilan fawahidan. Jadi perilaku itu tidak baik. Karena ketika kita sholat Ibu Bapak, itu Allah sedang memandang kita. Dalam kitab Sifatus Shalah dijelaskan, bahkan mata kita pun dilarang jelalatan kemana-mana melihat-lihat ke atas-atas. Ancamannya kata Nabi, nanti Allah tidak akan mengembalikan pandangan. Tidak mengembalikan pandangan.
entah juling, entah ragu, entah buta, itu urusan Allah. Yang jelas ada ancaman. Ya, itu makanya karena Allah Subhanahu Wa Taala memandang kita jangan menyibukkan diri bergerak-gerak. Ya, makanya hal itu nanti bisa mengganggu kekhusyukan. Khusyuk itu adalah bukan mati rasa ya. Khusyuk diam, mati enggak. Khusyuk itu bukan artinya tidak peduli terhadap lingkungan. Ya, sebab Nabi Muhammad SAW beliau pernah sholat, tiba-tiba mendengar bayi menangis. Langsung beliau fayatajawaz, dia mempercepat sholat. Berarti dampaknya ya, yang luar berdampak kepada sholat. Nabi sholat, begitu beliau sholat agak cepat sedikit, zikir sebentar, lalu keluar. Setelah itu kembali lagi ke tempat sholat. Kenapa engkau begini Rasulullah? Seperti buru-buru. Kata Nabi, aku teringat ada barang di rumahku. Aku merasa tidak nyaman jika barang itu belum kubagikan kepada orang. Aku teringat, menunjukkan ya. Nabi sholat, dia menggendong cucunya dari Zainab, bawa ke atas, ke bawah, taruh. Jangan dianggap bos itu mati rasa, tak peduli. Ada cucunya sedang megang stop kontak gitu, dibiarin apa? Cucunya nangis, ya, dibiarin, ambil bawa sholat. Ya, jangan dianggap mati rasa. Ya, jadi orang-orang yang sholat itu dalam kondisi sadar, ya, dalam kondisi lapang, dalam kondisi mudah. Nabi sholat, tiba-tiba ada kotak pintu, Nabi buka pintu. Waktu itu dia sholat di rumah, dibukanya, dia sholat. Ya, tentu itu berlaku pada sholat yang dia dekat pintu. Kalau dia di kamar belok-belok, terus ke dapur lagi beloknya, nah kejauhan muternya. Ya, ini berlakunya pada sholat-sholat yang mudah untuk dijangkau. Ya, lalu apa intinya khusyuk itu? Dua. Inti khusyuk itu kata para ulama dalam definisi secara lugawi. Ya, itu adalah as-sukun, anggota tubuhmu jangan banyak bergerak. Garuk, pegang, semua dipegangin. Ya, sukun itu diam. Jadi khusyuk itu intinya banyak diam anggota tubuh. Yang kedua, wattadzallul, timbul rasa takutmu kepada Allah, ya, dalam artian supaya timbul takutnya dia harus memahami apa yang dibacanya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, mengerti, tingkatkan kualitas sholatnya dengan mengerti yang dibaca. Ya, itu caranya begitu. Kalau enggak timbul kata rasa khusyuk. Ya, melayang-layang pikiran. Udah usia 60 tahun, 70 tahun, tak khusyuk juga sholat. Harus. Nah, ya, harus diusahakan juga dengan cara mengerti baca. Subhanarabbiyal a'la wa rabbil fili warhamni wajburni warfa'ni. Harus mengerti artinya itu. Baru bisa masuk rabbil a'la. Sayangnya ya Allah, wajburni, anugerahkan aku, warfa'ni, angkat aku. Dipahami. Ya. Kalau kita enggak begitu ya sholat kita kosong aja. Ya, sekedar mengukurkan kewajiban tanpa maknanya. Yang korupsi, yang ngomongin orang ngomongin, ya, yang berantem, yang ghibah dia nggak ada dampaknya. Ya. Nah, sementara sholat itu ingin agar kita mencegah kemungkaran. Maka caranya adalah harus khusyuk dalam sholat. Jadi baik, termasuk meniup tadi. Lalu bagaimana kalau kotor, Pak? Sebelum sholat dia perhatikan dulu tempat sujudnya, dia perhatikan, dia bersihkan. Jika dia menemukan ada debu, jangan dia tiup. Kalau seandainya debu pasir itu betul-betul mengganggu dia, banyak, kotor, bahkan mungkin ada pasir kasar, kata Nabi dijelaskan dalam hadis ini, fawahidan, hendaknya dia meniupnya 1 kali saja, langsung sujud dia. Ya,
Jangan dia sekali cukup langsung dia sujud dengan tiupan yang keras supaya debunya kuat, terburai ya, hilang. Itu ya. Jadi itulah etika ketika seseorang sholat, ya, seakan dia sedang bicara sama Allah. Jadi ketika kita sholat itu Allah sedang memandang kita. Yuna di Allah. Seseorang itu menyeru-nyeru Tuhan. Nah, itulah makna ihsan itu. Jika engkau tak melihat Tuhanmu, yakinlah dia sedang memandangmu itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah jawab kan. Apa kata Allah? Hamidani abdi, hambaku memuji aku ini. Ar-Rahmanir Rahim. Kata Allah, sada abdi, hambaku ini mengagumkan aku. Ya. Maliki yaumiddin. Majrani abdi, hambaku mengangkat aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza laysa baini wa baini 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini antara aku dan hambaku, dan apa yang hambaku lakukan, yang minta akan Allah. Jadi ketika orang sholat, dia sedang bicara sama Tuhan, berbincang-bincang. Jangan sibukkan diri kita dengan aktivitas yang membuat kita, konsentrasi kita ya terganggu dengan Tuhan kita. Salah satunya dari mendiuk debu. Baik, kita lanjutkan. Lalu setelah ditiupnya, nempel debunya di sini. Ya, andaikan dia sujud dengan debu tadi nempel di sini. Beda. Debu yang nempel di sini pun dilarang untuk dihilangkan. Kita lihat tadi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fil ma." Kata Abu Sa'id Al-Khudri, aku melihat Nabi Muhammad sujud di air. Jadi ada ketika itu turun hujan gerimis, lalu berlumpur, ya, beliau sujud, wattin, dan aku melihat ada tanah campur air, berarti becek, ya, tanah campur air. Di situ dikenal fil ma'i wattin. Aku melihat Nabi Muhammad sujud, ada di sini tanah campur air, maksudnya lumpur. Hatta ra'aitu athar at-tin fi jabati, sehingga aku melihat ada bekas lumpur yang berada di jidat Nabi. Nabi enggak sapukan lagi gitu. Nabi biarkan aja. Nah, jadi ketika itu sudah ada terjadi pada diri kita, kita pun dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyapunya. Kenapa? Lagi-lagi membuat kita sibuk, ya, menghilangkan sehingga terganggu konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa hikmahnya? Kita lihat hikmahnya. Ya, kata Nabi, seseorang tidak boleh mengusap pasir di keningnya sampai ia selesai sholatnya. Akan tetapi ia boleh mengusap keringat dari pipinya, karena malaikat akan memintakan rahmat untuknya selama bekas sujud masih ada di antara kedua matanya, maksudnya di jidatnya, ya. Jadi malaikat mendoakan selama bekas lumpur itu ada di sini. Ya, kenapa orang ini beribadah kepada Allah, ya, dengan tidak membuat konsentrasinya buyar. Dia konsentrasi beribadah kepada Allah, tidak menghiraukan lumpur-lumpur atau kotoran-kotoran selama nggak najis, ya, di jidatnya. Ya, nah, jadi ketika kita sholat, hal itu harus kita lakukan. Ya, tapi hal ini Bapak Ibu tidak membuat sholat menjadi batal. Ya, kecuali dalam mazhab Syafi'i 3 gerakan. Jadi bergerak-gerak dalam sholat, ya, bisa membatalkan dalam 3 gerak sampai 3 dan sifatnya mualak. Mualak itu berturut-turut. 1, 2, 3 mualak. Kalau 1, 2 diam. 1, 2 diam. Itu masih dibolehkan. Ya, yang dilarang itu mualak. Ada kata mualak. Berturut-turut 1, 2, 3. 1. Yang kedua, gerakan kecil juga dimaafkan. Ya, kecil begini. Dimaafkan.
Nah, jadi menunjukkan apa itu? Supaya seseorang ketika sholat betul-betul diam badannya. Ada yang bergerak-gerak begini-gini, Allahu liman hamidah, tangannya bergoyang-goyang begitu. Ya, orang awam gitu. Kita lihat orang yang tak paham tentang fikih sholatnya, macam-macam tingkah laku sholat. Ada yang dia begini, seperti miring begitu, ya. Kecuali kalau pincang ya. Malas begitu, malas. Itu sholat orang munafik. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Jika dia sholat malas-malasan, tangannya begini. Ini Allah, pemalas, munafik. Orang-orang munafik sholat. Jadi kalau bapak begitu hati-hati ya. Nanti terkena ancaman itu. Allah menghadap kiblat, tentang kuping, tentang bahu. Kuping hadis Imam Muslim, bahu hadis Imam Bukhari. Kuping mazhab Syafi'i, bawah Hambali. Mana aja boleh. Yang salah Allah di atas kepala itu atau di sini di pinggang Allah Akbar. Salah semua. Yang cuma dari Nabi cuma dua, setentang kuping, setentang bahu. Dan jangan begini Allah, tangan begini kiblat. Ya, ini perbaikan, ya. Perbaikan sebelum kita diwafatkan oleh Allah. Udah rapi-rapi, udah cuci piring gitu. Ibadah kita dari dulu ibadah saya sesuai Nabi kayak kakinya bagaimana kan? Ini kadang-kadang kan tidak ibadahnya tak distorkan ke Nabi. Artinya kepada petunjuk Nabi dalam sholat. Bersalah terus. Kakinya tak berdiri begini, ya. Tidur kakinya. Kalau dia duduk itu kakinya bersilang begini, tak bersilang kakinya. Duduk bersilang. Salah itu. Nanti bab duduk kita pelajari insyaallah. Ya, ada kaki yang tertidur, ada yang bersilang, ada yang miring begini. Harusnya berdiri, miring kakinya begini, gini. Salah. Bukan ke kiblat kakinya, ke arah utara. Ya, jadi ini harus dibenarin. Karena ibadah ini pongkol. Ya. Begitu dibuka nanti urusan ibadah, yang dicek dulu sholat. Kata Nabi, jika sholatnya berantakan, yang lain dicuekin. Idza sholahatis sholat, sholaha sa'iru ma'amalih. Wa idza fasadatis sholat, fasada sa'iru amalih. Jika baik sholatnya, yang lain dianggap baik, ibadah lain. Berantakan sholatnya, berantakan. Ya, artinya dianggap rusak atau tidak Allah hiraukan. Ya, disebabkan pongkolnya udah rusak. Makanya di antara ibadah yang tak ada dispensasi dalam artian ditinggalkan itu cuma sholat. Puasa musafir tinggalkan. Zakat bagi yang mampu. Haji bagi yang sholat juga. Musafir harus sholat. Sakit harus sholat. Perang harus sholat. Di udara sholat. Di air sholat. Di kapal. Di mana lagi? Selama dia punya akal, nggak pikun dia sholat. Kalau pikun dia tak wajib sholat karena sah sholat itu berakal, sadar. Kalau dia bingung dia kotorannya juga udah mana-mana gitu, dia nggak bisa lagi seperti normal. Ya? Nah, itu dimaafkan sudah. Walaupun dia tidak sholat, dia tidak berdosa karena hilang satu syarat berakal. Ya, baik. Abdullah bin Mas'ud berkata, ini sebagai tambahan aja. Ya, kata beliau, ada 4 hal yang termasuk tindakan kurang baik. Sudah takwa kepada Allah, sudah soleh, ya, rajin beribadah. Tolong orang-orang yang soleh ini tinggalkan 4 hal ini. Kata Ibnu Mas'ud ya, pertama, ya bulu ar-rajul qa'iman, kencing berdiri. Ya, orang-orang soleh yang ada takwa kepada Allah kurang rapi, kurang bagus, kurang cakep. Ya, kencing berdiri. Bukan tak boleh berdiri. Ya. Tapi kurang bagus. Saya lihat syekh saya di Mesir Azhar pakai gamis berubah gitu. Kencing berdiri dia gitu, kayaknya saya malah kurang nih. Makanya di Saudi Arabia itu Masjidil Haram semua kamar mandi. Enggak tahu saya sekarang ya. Andaikan ada berdiri di kamar mandi enggak urusan, yang penting fasilitasnya jangan membuat orang, karena siapa yang kencing berdiri? Anjing,
Siapa lagi? Uji. Hewan lah pokoknya. Kalau dia orang beriman, jongkok ya, akhlak. Dan itu akan menyebabkan urinnya habis. Kalau dia berdiri, urinnya tak habis itu. Nanti bisa dibongkar jadi batu. Ini akhlak, bukan tak boleh. Urinal itu kan westernizasi. Barat yang buat itu. Seperti orang buang air besar, maaf ya, duduk. Kan Nabi suruh jongkok supaya habis kotorannya, ditekan di sini. Kaki kanannya agak terangkat begitu. Kalau duduk dalam waktu yang lama, kalau duduk terus dia, padahal dia sehat ya, kecuali sakit kakinya ya, dia akan rawan, kata para ilmuwan, terkena wasir. Kenapa? Tak ada tekanan. Soalnya paha ini menekan, dia jongkok, tekannya begini. Ya. Tapi lagi-lagi ini bukan sesuatu yang membuat dosa, tapi ini adalah etika. Yang kedua, yamurru baina yadayhi, orang yang sholat tidak membuat sutroh. Sutroh itu tahu? Nah, penghalang. Di sini nggak ada papan ini. Ya. Jadi kita tuh dianjurkan sholat, oh ada itu. Kita dianjurkan dipakai nggak itu? Digunakan ya. Jadi dianjurkan kita sholat itu untuk para sahabat dahulu mengarah ke tembok. Ya, ke tembok. Jadi kita kurang afdol kalau sholat terbuka ini. Ya. Nah, jika orang sholat, sutrohnya ditaruh di depannya sebagai penghalang dia. Sepenting apa sutroh? Nabi sholat, begitu Nabi sholat, Nabi melirik anak kambing mau lewat. Nabi mepet ke dinding, lewat anak kambing. Sepenting itu. Artinya kalau nggak penting-penting amat, Nabi tidak akan body language. Nabi tidak akan menunjukkan badan dia bergeser. Biarin aja anak kambing, biarin aja. Tapi kenapa Nabi bergeser? Ini menunjukkan pentingnya sutroh. Sehingga para ulama ada mengatakan memakai sutroh dalam hukumnya wajib. Sebagian, tapi nggak direkomendasi. Yang rekomendasi adalah sunnah, berpahala. Jadi kalau bapak sholat, usahakan ke tembok langsung ini. Ke situ ini tiang. Jangan terbuka begitu terbuka, lalu orang nanti lewat. Ya, sunnah. Nambah pahala. Ini nggak pakai sutroh, kita pakai dapat poin pahala. Ini yang pakai, ini tidak, yang pakai dapat poin pahala. Ini mepet ke dinding. Dan badan orang juga boleh. Orang lagi berzikir, kita di belakang sholat, itu hukumnya boleh. Jadi sutroh aja. Dan yang sholat pun jangan merasa gelisah. Mungkin dia merasa tidak enak, ada orang sholat. Enggak, Anda jadi sutroh. Anda bukan melewati dia sholat, Anda jadi sutroh penghalang. Kita sholat kemudian berdiri, kita sholat di tempatnya sama juga boleh. Yang ketiga, wa masahar rajul at-turab an wajhi. Nah, ini materi kita. Seseorang termasuk sesuatu perbuatan buruk, membersihkan jidatnya yang ada di sini pasir. Biarkan aja, karena ada pasir di sini, ada debu di sini, malaikat mendoakanmu. Ya, asya akbar. Ya, dalam keadaan capek, letih, berlumpur. Nah, itu membuat malaikat mendoakan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa yasma'al mu'adzin fala yujibu fi qawlihi. Salah satu perbuatan yang kurang pantas, kurang bagus, kalau ada azan tak dijawabnya. Sibuk main HP. Buat prinsip, ya, panggilan Allah itu ada 3. Setiap hari azan. Yang kedua panggilan Allah apa? Haji. Yang ketiga kematian. Usahakan begitu azan matikan semua. Hormati panggilan itu. Ya. Yang azan itu boleh jadi muazzin, itu hakikatnya Allah yang manggil kita. Hayya 'alas shalah. Itu Allah hakikatnya manggil kita. Terhormat kita. Datang dong. Matikan HP-nya. Ya, ya Bu ya. Jadi kalau ketika azan terdengar, HP matiin. Alarm matiin, radio kenceng matiin, televisi matiin, nyanyi-nyanyian matiin, bayi nangis jangan matiin, jangan mati bayi. Wah azan mati bayi.
Ya, jadi hormati Allah. Ya, ada sunnah yang hilang ini. Kalau hujan lebat, kata Ibnu Abbas, ungkapannya jangan hayya 'alas shalah, shallu fi buyutikum. Itu dulu Covid sedang viral itu. Itu ada riwayatnya. Ya. Kalau becek-becek ke masjid, maka Nabi menganjurkan untuk sholat di rumah kalian. Ya, itu zaman dulu begitu tuh. Ya, kipas angin tak ada, AC nggak ada, banyak keringanan. Kata Nabi pada sholat, ya pas zuhur panas, boleh dia mundur kata Nabi. Karena sesungguhnya kata Nabi panasnya di tengah hari itu min faihi jahannam, helaan napas neraka jahannam. Panas langsung. Itu helaan napas. Dalam kitab Subul Salam atau Bulughul Maram, cari di situ. Ya, kitab klasik di pesantren tentang anjuran boleh mundur. Jangan pas panas-panas. Kalau kita kan tidak, karena sudah ada AC, sudah ada kipas angin. Kalau kita bisa on time sholat. Ini kalau dia ini, tak boleh ibu bapak. Sholat itu kita dalam kondisi sulit. Makanya kata Nabi tak boleh sholat 3 orang ini. La sholat liman yatabawwa. Tidak ada sholat kata Nabi bagi orang yang menahan buang air kecil, buang air besar. Tak ada sholat. Maksudnya kau tuntaskan dulu itu. Nahan itu. Kamu pipi sakit di sini. Jadi buang air. Napas, tarik napas supaya masuk ke sini. Satu. Wala hadra 'alal ta'am. Tidak ada sholat bagi orang yang terpampang di depannya makanan. Kecuali belum dipesan di rumah makan pagi sore tadi. Kalau sudah terpampang begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Nabi suruh makan. Mana bagusan makan ingat sholat atau sholat ingat makan? Kalau dia sholat ingat makan kan bahaya, nggak usah. Dia udah makannya lapang, kenyang dia, cuci tangan, wudhu dia tenang, nyaman sholat. Tidak ada sholat bagi orang yang terhidang makanan di depannya. Yang ketiga, kata Nabi tidak ada sholat bagi orang yang muas, mengantuk, tidur. Kenapa? Nanti takutnya dia mencela Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Pengasih Penyayang. Jadi karena dia ngantuk sambil itu racun artinya. Allah itu racun. Tambah keong racun. Ya, ada lagunya itu. Ya, nah, tidak ada pada dia. Nah, dia coba lihat ya, ini ya. Memang kita dianjurkan tapi kondisi tenang. Kata Nabi, "Idza uqimatis shalah." Jika kalian dengar qomat kata Nabi. Ya, famshu, berangkatlah ke masjid kata Nabi, berjalan. Jangan dari qomat udah lagi. Jangan. Ini 3. Pertama berjalan, yang kedua wa'alaikumus sakinah, tenang. Wal waqar, khidmat. Fa ma adraktum fasall. Apa saja kau temui imammu kata Nabi jamaah, langsung sholat, sujud dia, langsung sampai sujud. Jangan berdiri diri. Yang kedua, wa ma fatakum fa'tim. Apa yang luput sempurnakan, nanti tambahin di ujungnya. Hadis sahih Imam Bukhari. Itu aturannya. Allah tak mau disembah kita dalam keadaan payah, capek, istirahat. Ya, itu tentang aturannya. Yang berapa sudah? Katanya 10 menit. Stop. Ya. Misalkan waktu suruhnya dapat. Baik, itu aturan. Ya, jadi seseorang bapak ibu, ya, seseorang itu jika dia memperbaiki sholatnya, sama dengan dia telah memperbaiki cara dia beragama itu. Karena sholat itu imanuddin. Ingat, ya, jangan merasa bosan memperbaiki sholatnya. Ya. Karena orang memperbaiki sholatnya, dia memperbaiki cara dia beragama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 527. Baik, 17 menit lagi.
5 menit lagi selesai kita. Yang berikutnya, larangan sujud di atas benda atau papan. Saya pernah menemukan inovasi sekarang beribadah ini, karena dia duduknya di kursi, nah, dibuatnya lah kursi itu dibuat sendiri itu. Kursinya agak ada depannya, ada tempat supaya dia sujud. Selama ini kan dia sujudnya ngawang-ngawang ya. Dia pikir itu nempel ke papan itu. Ya, boleh kan itu? Ini jawabannya. Inovasi itu. Rasulullah SAW menjenguk seorang sahabat yang sakit bersama Ibnu Umar. Ya, katanya. Lalu bagaimana? Aku bersama beliau. Lalu beliau masuk menemuinya, yang dalam keadaan sholat dengan sebatang kayu. Dia meletakkan dahinya pada batang kayu, orang yang sakit tadi ya. Maka beliau mengisyaratkan kepadanya, lalu membuang batang kayu. Kata Nabi, itu mau sujud pakai batang kayu, kata Nabi, singkir kan. Lalu orang tadi mengambil bantal. Ya. Kata Nabi, jauhkan bantal itu dari. Nah, ini bantal juga nih. Udah kayu, bantal. Jika kamu mampu, kata Nabi, sujud di atas tanah, maka lakukanlah. Jika tidak, maka berilah isyarat dan jadikanlah sujudmu lebih rendah daripada rukuk. Nah, di sini ada kajiannya. Ya, hati-hati yang dia berdiri. Jadi gini dia, nanti dia rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Nanti dia pas sujud tak bisa kan? Duduk dia, sujudnya begini, Allahu Akbar. Ini enggak boleh, karena tadi rukunya lebih dalam. Ya, rukunya lebih dalam. Ini kan. Tiba-tiba sujudnya begini. Allahu Akbar. Ini enggak bisa ini. Kalau mau caranya, begitu mau ruku dan sujud, duduk langsung. Begitu mau ruku, duduk langsung. Ruku, sami Allah, sujud agak dalam dikit. Ya. Andaikan dia ketika sujudnya bisa dalam, tak apa-apa. Rukunya begini. Nanti sujudnya sama Allah, duduk dia. Harus dalam. Karena ada ungkapan Nabi yang terakhir ini, jadikan sujudmu lebih rendah daripada rukukmu, kata Nabi. Itu kata kunci. Kalau tak mengerti kan begitu bertahun-tahun dia sholat. Dibuang, kata selesai ya, buang kosong, yang tak bisa sholat. Kata Nabi ada orang, kata Nabi 60 tahun usianya, selama 60 tahun kata Nabi, semua sholatnya ditolak oleh Allah. Dan setua apa usia lama beribadah. Kenapa kata Nabi? Kadang-kadang kata Nabi, yatimmu ruku'uhu wa la sujud. Kadang-kadang ruku'nya sempurna, sujudnya tidak. Wa yatimmu sujuduhu wa la ruku'. Kadang-kadang sujudnya sempurna, ruku'nya tidak. Jadi belang-belang gitu. Ini bagus ini. Ada orang Madinah. Sami Allahu ruku' Allahu Akbar. Sebentar aja. Sami Allahu liman hamidah. Tapi berdirinya lama, ada Madinahnya. Nanti sujudnya. Jadi ruku'nya sebentar. Allahu Akbar. Sami Allah. Kan belang-belang. Ini agak lama tenang, ini agak lama, ini sebentar. Tak boleh begitu. Semua kata sahabat, sholat Nabi itu adalah qasdan, sedang-sedang. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Allah enggak ada mencolok lama. Makanya tidak ada dalil sujud terakhir lama itu tak ada. Dua lama aja. Ya saya ingin mengatakan fatwa itu tidak ada, karena tak menemukan hadisnya. Karena Rasulullah bersabda, aqrabul 'abd indallahi fi sujud fajtahidu bil du'a. Hamba yang paling dekat kepada Allah, kata Nabi, ketika sujud bersungguh-sungguh memohon. Udah sujud, tak ada sujud terakhir. Saya biarin saja dulu, karena saya takut belum baca saja. Sampai saya dengar fatwa ulama Saudi Arabia yang meninggal tahun 2001. Namanya Syekh Shalih Ibn Utsaimin. Tidak ada dalil anjuran sujud terakhir lama, kata ulama ini. Baru saya yakin pendapat saya. Wa hadza min amrin khafif. Tapi ini kata beliau perkara ringan. Jangan sampai cekcok. Jadi bagaimana? Kalau berdoa dengan rakaat pertama udah boleh berdoa. Kan 2 kali sujud, rakaat kedua boleh, ketiga boleh, keempat boleh. Jangan ditumpuk di ujung.
Ya, tidak ada anjuran. Nah, kenapa? Karena aturan sholat itu kata Nabi, fa idza raka'a falyarka' wa idza sajada falyasjud. Jika ruku jangan telat-telat. Ini antara dua orang ini. Kalau enggak telat, lambat. Allahu Akbar, lama dia. Karena dia baca iya karena aku aja kata. Allahu Akbar, inna sholatal mustaqim. Tak ada anjuran kalau berjamaah ya, menghabiskan ihdinas shiratal mustaqim, tak ada anjuran. Langsung ruku. Allahu Akbar, ruku. Subhanallah bihamdihi. Sekali aja. Sami Allah langsung berdiri. Kata Nabi, wa idza jika ruku jadi Allah sujud terakhir kan. Baru dulu Allahu Akbar at-tahiyatu. Dia masih sujud. Itu tak afdal. Yang abad ikuti imam. Tapi bacaan saya enggak kelar, Pak. Enggak masalah. Karena kata Nabi, qiraatul imam qiraatul ma'mum. Bacaan imam kata Nabi, bacaan makmum juga. Jika imam sudah membaca selesai, makmum sudah dianggap tercover bacaannya sama imam. Selesai. Itulah fungsinya berjamaah. Ah ya, berikutnya juga kadang-kadang telat-telat, kadang-kadang cepat-cepat. Ini termasuk melomba imam, kategori melomba imam. Imamnya baru Allah udah bergerak kepalanya. Jadi melomba imam itu ada 3 ya. Ada yang batal. Alaihissallahu yahkamil hakimin. Imam baru Allahu Akbar, imam baru ruku dari pojok, batal itu. Ya. Dah, itu batal ya. Walaupun nanti selanjutnya dia normal lagi, udah batal. Karena sudah dilombanya imam ketika rukunya tadi. Yang kedua, kategori melomba imam ya. Saya tanya Bapak Ibu dulu, kita berjamaah itu mengikuti imam atau membarengin imam? Betul? Hah? Membarengin imam atau mengikuti imam? Gerakannya mengikuti. Jadi kalau orang mengatakan Allah udah bergerak kepala kita, itu kategori melomba itu. Sami Allah baru sami'a udah angkat kepala dia, itu kategori melomba itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga dia, itu melomba itu. Yang ketiga yang abad kata para ulama, selesaikan bacaan si imam. Allahu Akbar baru bergerak. Sami Allahu liman hamidah baru bergerak kita. Allahu Akbar baru bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi baru salam. Hadza min fi'il qabi. Ini berlaku dari makmum kata Imam An-Nawawi, suka membarengin imamnya. Kewajiban kita pada imam, pada takbirnya, bukan pada gerakan. Hati-hati yang di belakang imamnya. Dilihat imamnya bergerak, imamnya belum mau ucap Allahu Akbar, bergerak juga dia, ini bisa batal. Karena kewajiban kita ke imam mendengarkan takbirnya. Kalau ada orang tua imam, anak muda di belakang Allahu Akbar atau orang tua itu. Anak muda ini begitu Allahu Akbar, berdiri dia. Lihatnya orang tua itu masih begini merambat ke atas begitu. Dia enggak batal karena kewajiban dia mendengar. Orang tuanya waktu itu lambat bangkit kena asam urat dari kamu. Ya. Baik, saya pikir ini yang dapat saya sampaikan ya tentang aturan-aturan dalam sholat. Ya, masih ada nih. Nanti kita sambung hal yang lain, kesempatan lain. Silakan mau bertanya seputar sholat apa saja. Ya. Saya kasih mikrofonnya biar kedengaran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Bapak. Keadaan istri saya menuntut sakit. Istri kalau sholat itu kurang. Terima kasih. Iya. Namanya juga sakit ya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kesanggupanmu. Ya, jangan menyusahkan dirimu, sesuai kesanggupanmu. Tentu ketika ada tali melintak di Masjid Nabawi, tali begitu. Kata Nabi, tali siapa itu? Tali Zainab. Kenapa melintak itu kata Nabi? Iya kalau sholat Rasulullah, dia kalau sholat tak mampu dia berdiri, direngkuhnya tali. Kata Nabi, inzah, lepas, buang. Seseorang jika sholat kata Nabi,
sesuai kemampuannya. Ya, apa yang dia bisa lakukan, ya, maka dia lakukan. Ya, mau duduk dia bersila silakan. Sebenarnya sholat sebenarnya ya sholat yang duduk itu anjuran sebenarnya itu bukan di kursi itu. Di bawah murabbah Nabi duduk bersila begitu. Nabi pernah jadi imam, tak pakai kursi. Ya, Nabi sholat tak pakai kursi. Murabbah itu artinya bersila begitu. Begitu para sahabat dilirik Nabi berdiri, Nabi kasih isyarat. Sebab jika imamnya duduk, makmum duduk juga. Kata Nabi, hadis sahih Imam Bukhari. Ya, tiba-tiba kita di kursi kan. Nah, sebenarnya itu anjurannya duduk di lantai. Walaupun saya tidak mengatakan karena kakinya terjulur begini nih. Nah, kalau dia merobak kan dia bisa ke bawah, bahkan bisa mungkin sujud dia. Nah, tergapai. Kalau dari kursi kan jauh. Tapi tidak masalah ya. Sebenarnya anjuran awalnya begitu tuh. Sholatnya kalau duduk itu adalah di bawah. Ada orang kakinya menjulur begini. Pak tua saya, kakinya kan sakit. Kakinya ke arah pen. Begini sholatnya. Nggak apa-apa duduk dia begini. Nggak masalah. Jadi Bapak senyaman istri. Ya, senyaman istri Bapak sholatnya ketika kakinya sakit. Menekuknya bagaimana yang nyamannya, tak boleh dipaksakan. Itulah perintah Allah ya. Jadi Allah itu punya dua hal ya. Ada perintah, ada larangan. Perintah itu kata Allah, mastata'tu, sesuai kesanggupan. Tapi kalau larangan tak bisa kesanggupan. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Sesuatu yang dilarang harus ditinggalkan total. Ada orang berzina sebulan 5 kali perempuan dengan perempuan. Jadi dia harus boleh dia cicil. Bulan ini satu dulu, bulan depan satu lagi. Nggak bisa. Semuanya harus ditinggalkan. Itu larangan. Kalau dia perintah, boleh bertahan. Jadi, apa tadi jawabannya? Sesuai kesanggupan istrinya. Ya, jangan dipaksakan. Kalau kita berdiri, makanya tarawih itu tak dianjurkan baca 1 juz. Kata Imam Malik, mengkhatamkan Al-Quran dalam tarawih 30 juz, laisa bisunnah. Itu bukan sunnah. Kan nyusahin orang. Iya, jangankan sholat sunnah, sholat wajib aja. Ada sahabat kalau datang terakhir, ditanya Nabi, baru baca Yasin kan, wa darabalana mathalan. Begitu datang dia, kenapa engkau begini? Kata orang ini, ya Rasulullah, aku hampir tak bisa sholat dengan sebulan. Panjang bacaan Al-Baqarah hampir 2 lembar atau selembar bolak-balik. Oh, Nabi mendatangi imam. Nabi marah. Innakum yaghfirun nas. Kalian ini mengusir orang dari masjid ini. Idza shallaitum, jika kalian sholat, tinggalkan sholat. Ada orang tua jadi lama enggak kuat kakinya, asam uratnya kambuh. Ada orang yang punya hajat, ya. Lama sekali ya. Habis. Ya, itu bikin buang air dia kan. Nahan begini dia. Belok-belok lagi. Yang ketiga ada anak kecil begitu lama teriak. Itu sholat wajib itu. Ya. Ada sahabat ketika Mu'az bin Jabal jadi imam, didengarnya panjang, mundur dia, sholat sendiri dia, pulang langsung dia. Mu'az belum selesai sholatnya sama jamaah, pulang sahabat. Begitu dia pulang jadi omongan, wahai Tuan Mu'az, tadi si Fulan itu sholat sama kita dia. Terus tiba-tiba dia pulang, diadukanlah ke Nabi. Mendengarkan diadukan ke Nabi, sahabat tadi masa gak enak kan? Dipanggil dia, datang, coba, aku bukan tak mau berjamaah sama si Mu'az. Dia panjang ayatnya, aku ingin menyiram kormaku tuh. Aku ingin menyemai ini kormaku. Panjang sehingga aku terlambat. Dia urusan dunia kan? Akhirnya Nabi Muhammad marah kepada imamnya. Dia punya hajat soalnya. Udah tahu mau ke kantor, panjang ayatnya. Pagi sore subuh. Nah, itulah beragama. Tapi kalau bapak ibu sendirian sholat, silakan. Mau 35 juz pun silakan. Siapa 5 juz? Tambah 5 juz. Ya. Kira-kira begitu. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, bagaimana adanya sholat Jumat ketika
khotib naik mimbar, selanjutnya kita sholat sunnah di depannya menghalangi khotib tersebut. Bagaimana hukum Ustaz? Assalamualaikum. Oh, kita terlambat ya? Terlambat tuh. Sampai sholat sunatnya. Khotib udah naik. Udah. Apalagi Jadi dia terlambat kan, kasusnya terlambat ya. iya, Dia berdiri tengah-tengah, orang terlindung melihat khotib itu. di depannya. Sini lagi, sini lagi. Sini ya. Betul. Khotib di situ, dia di sini. Iya betul. Seringkali kita lihat begini. Gimana hukum Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini azan satu kali, dua kali. Satu kali. Satu kali. Memang begini. Betapa gini, taruh saya jawabnya secara teratur. Jadi kita ini kalau Jumatan Bapak mau ke masjid itu tak boleh dianjurkan dulu kalau bagi orang terlambat ya. Ya, jangan dulu. Memang ada mazhab Hanafiyah mengatakan dengan khutbah hukumnya wajib. Salat sunnah kan sunnah. Maka lah begitu khutbah dalam kumandang dulu langsung dia. Tapi mazhab itu tak diakui sebab ada yang lebih kuat. Hadis sahih Imam Muslim. Itu ketika Nabi khutbah. Begitu Nabi khutbah, ada seorang guru dia namanya Sulaik Al-Ghatfan. Kata Nabi, "Ya Sulaik, kum anta warqa' raka'atain." Sulaik, bangun engkau 2 rakaat. Falyatajawwaz, tapi percepat ya, jangan lama-lama karena khutbah sudah dibacakan. Allah Subhanahu wa ta'ala bihamd. Sami Allah sekali aja. Itu kalau khutbah sudah naik. Jadi hati-hati ya. Nah, dan orang-orang suka taat ini, Pak. Karena kata Nabi setiap Jumat itu ada malaikat di pintu-pintu ini. Malaikat kata Nabi, hadisnya Sahih Bukhari. Dicatatnya 7 bulan masuk. Begitu khatib naik, assalamualaikum, tawusuf. Malaikat itu menutup bukunya. Duduk dengan khutbah dia. Yang dengar khutbah dia ya, yang terlambat datang tak dapat catatan malaikat itu. Kosong, zong. Maka usahakan datang, sholat sunat 2 rakaat, lalu dengan khutbah. Ya, jadi bagaimana anjurannya? Anjurannya seseorang kalau dia terlambat, umpamanya, dianjurkan dia masuk sholat 2 rakaat cepat. Subhanallah, Allah, Rabbana, Allah, Subhanahu wa ta'ala, Allah, Rabbil firli, Allah Akbar, cepat selesai dengan khutbah. Bagaimana kalau menghalangi? Apakah hukumnya salah? Enggak ada. Ya, ini orang ini berarti dia masuk dalam langkah. Ke sini dia, karena dia terlambat. Ada larangan Nabi melangkahi langkah itu adalah larangan Nabi. Ya. Jadi kalau menghalangi khotib bagaimana? Tak masalah sebenarnya. Tak sampai batal. Ya, kalau dia terlambat mau sholat langsung, mungkin dia dari sini, bisa ke sini, langsung dia dianjurkan sholat 2 rakaat cepat itu. Ya, bagaimana kalau menurut khotib? Gak masalah. Nggak sampai batal sholatnya, nggak sampai rusak, ya, hanya kurang nyaman aja, dia nggak tahu diri, ya, orang terganggu. Jadi larinya itu bukan kepada sah dan batal, larinya kepada etika, sangat akhlak, ya. Jadi orang tak boleh lihat di mana punggung kawan ini kayak mana khotibnya banyak, ya, hati ya. Ya, sekali lagi jangan lakukan, dipikir aja kalau telat, ya. Gimana? Ntar apa ya? Ntar ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di segmen larangan sujud di atas benda atau papan, kita masih melihat banyak menggunakan sajadah. Ya. Bagaimana pandangan Ustaz? Kemudian Sujud sajadah. pilihan terbaik, karena kalau ada juga yang sajadahnya itu karena bagus dan lebih ketebalan sedikit. Jadi bagaimana memilih sajadah tersebut? Yang kedua, dalam ruku tadi masih banyak variasi dari para jemaah. Jadi pandangan matanya itu apa? Karena dia sedang mengetur, karena dia rendah sekali. Nah, pandangan mata kadang-kadang mungkin ada yang ke kaki, ada yang di pandangan fokus matanya itu kemana ya sujudnya dulu.
sebaiknya. Jadi ada masukannya. Pertama, sujud menggunakan benda dia terkait dengan ruku pandangan apa itu. Terima kasih. Ada orang mengatakan sholat memakai sajadah hukumnya bid'ah gara-gara mengutip perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, kata dia jangan pakai sajadah. Karena Nabi pernah sholat tadi kan tadi sholat lumpur ini. Berarti Nabi tak pakai sajadah itu. Nah, apa ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Seseorang yang dia sholat mengharuskan sajadah, maka ini bukan termasuk sunnah kenabian. Kira-kira begitulah. Jadi kita tidak usah pakai sajadah katanya. Langsung ke tanah itu atau ke lantai itu lebih afdal. Dah, ya. Lalu pendapat ini dibantah. Kenapa? Karena Nabi itu kalau dia sholat menggunakan 3 tipe sajadah. Ada sajadah sebesar kepalanya, namanya khumrah. Ada di khumrah. Ya. Ada sajadah sebesar badannya, ya, nah itu boleh juga itu, ya. Nabi lakukan. Jadi Nabi itu pernah sholat kepada sajadah yang sebesar badan. Ada di sini. Nah, kalau yang kecil-kecil itu khumrah itu namanya yang besar. Yang ketiga, Nabi tak bawa khumrah, tak bawa sajadah yang sebesar badannya, tapi karpet masjid yang diandalkan. Ini namanya bisaqah. Semuanya hadis sahih Bukhari, Imam Muslim. Jadi boleh kalau kita di atas sajadah. Karena Nabi menggunakan 3 sajadah. Ya, singkat cerita, singkat kata, boleh sholat di atas sajadah. Ungkapan Ibnu Taimiyah itu disalahpahami orang ini. Salah paham dia. Itu maksudnya begini. Ada orang kalau sholat harus pakai sajadah. Itu kata dia. Kalau dia nggak pakai sajadah, dia nggak sholat. Itu yang salah. Sehingga kadang-kadang kosong di sana ada lantai, tak ada karpetnya. Paling bisa nyambung dia pindah ke belakang. Karena sholat itu harus pakai sajadah. Salah, dia harus sambung aja sana. Walaupun enggak, selama nggak ada penghalang ya, hanya karpetnya buntu dan potong. Selama lapang dia bisa, kecuali nggak ada trap. Ya, jadi kata Ibnu Taimiyah, ada orang sholat harus pakai sajadah. Kalau di rumah harus. Selama ibu mengepel lantai bersih, tak ada najis, tanpa sajadah boleh. Langsung menyentuh ke lantai. Ada orang kan tidak langsung pakai sajadah, padahal lantainya bersih, putih. Sajadah ada warna-warna. Ada gambar ini, gambar itu, lebih atur ke lantai. Nggak ada warna-warni, nggak ada motif. Itu ya. Jadi sajadah boleh, 3-tiganya boleh. Tapi kalau tanpa sajadah juga boleh, ya. Yang berikutnya, nah jadi kita ini kalau sholat, kadang-kadang mata kita kan kemana-mana, kadang-kadang nggak konsen. Jadi mu'zomnya, mayoritas mata itu menghadap sujud. Namanya kata Nabi Muhammad, wa yatatok itu Nabi itu sholatnya begini ke bawah itu tunduk ke sejadah. Pas kita. Kadang-kadang tersimbar juga di Allahu Akbar ke kaki kita, nggak masalah sesekali. Tapi mu'zomnya, mayoritasnya kita masuk. Sami Allahu liman hamidah begini ke atas. Ya, jangan. Sami Allahu liman hamidah mata ke bawah. Allah. Nah, sesekali jika dia melirik ke sana karena tak sengaja, coba dimaafkan. Tapi mayoritas pandangannya secara menyeluruh pandangannya menghadap tempat sujud. Itu kira-kira ya. Sujud. Iyalah. Kalau saya dengar pertanyaannya, iya. Jadi syaratnya adalah harus kalau ditaruh ke air, itu kan Nabi kasih syarat kan. Kalau dia begini kan tumpah air. Kalau begini kan tidak, ya lebih stabil air. Tadi yang kedua tadi, Bapak sujud rukuk yang kedua tadi. Ya. Jadi syaratnya rukuk itu adalah jika ditaruh air, dia tidak tumpah. Itu isyarat Nabi menunjukkan sehingga lurus. Ya, kepalanya jangan mendongak. Apa?
Ya, ini afdol ya. Kalau ada yang jemping ini kemana? Tetap sah. Tapi tak afdol ini. Kurang. Jadi kita tuh sholat kalau kurang-kurang ibu bapak ya, itu langsung Allah nilai itu. Ibunya begini, si fulan tuh begini, dia begini. Yang begini itu berkurang pahalanya. Kurang. Makanya begitu. Assalamualaikum. Ini cuma dapat pahala kata Allah. Usul 1/10. Sebelah sini tusu'u 1/9, sumunuhu 1/8, subu'u 1/7, sulusuhu 1/6, khumusuhu 1/5, rubu'u 1/4, sulusuhu 1/3, nisfuhu 1/4. Jadi begitu kita salam Bapak Ibu, ini tak sama angka kita, ini tak sama angka kita. 9, karena kakinya nggak pas, kurang. Dia ruku harus lurus begini, tangannya sujud. Anjuran sujud itu kan tangan ke depan, jauhkan lambung dari siku. Dia tidak dempet begini, dempet dia. Berkurang. Ya. Tangannya kalau sujud itu kata Nabi rapatkan begini. Kalau ruku tangan terbuka, megang lutut. Kalau sujud tangan rapat begini. Dia tidak terbuka begini, berkurang. Begitu tuh. Tak sesuai sama Nabi-nya berkurang. Nah, sampai nanti ujung terakhir berapa dapat perolehan. Ya. Kita bisa mengatakan kita sempurna jika kita bersihkan kaki, tangan, kepala kita sesuai petunjuk Nabi Muhammad sebagaimana yang kita pelajari sekarang ini untuk berbagi soal kita. Silakan Pak. Jadi katakan tadi Ustaz bilang sholat sunnah dari rumah. Banyak ada orang kalau sholat apa aja 2 kali. Kalau yang saya tidak akan Sholat Jumat. Ya, sholat Jumat 2 kali. Ya, ada kan ada sebenarnya dari aja 2 kali. Ya. Ada yang pandangan Bapak, saya sampai sekarang belum jelas itu apakah ada sholat Jumat itu ada qobliyah? Ada yang pandangan Ini karena khilaf ya. Saya sering menemukan ini. Ini begini. Dulu ketika awal itu azannya cuma sekali. Ya, karena kaum muslimin masih di sekitar Madinah. Begitu zaman Utsman bin Affan melebar kaum muslimin berdakwah jauh-jauh. Nah, kalau langsung azan sekali, mereka terlambat. Maka disuruhlah satu orang azan di pasar, itu awalnya di pasar untuk ngasih tahu aja ini bahwa Jumatan masuk. Seperti sholat subuh, azan pertama itu kan tujuannya kan ngasih tahu, bukan azan sholat itu. Supaya orang ke masjid. Begitu dengan azan di pasar, langsung mereka ke rumah, pulang mandi dulu ke masjid. Begitu di masjid langsung azan. Tiba-tiba budaya ini terbawa, sehingga azannya berapa? 2 kali. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kan diadakan ini, diadakan. Kita lihat dalil, ada menyalahkan. Jadi gini Pak, ketika diperbuat ini ada dalil enggak yang menyalahkan perbuatan ini? Dia buatnya qobliyah. Sementara Nabi tak mengatakan asal masuk masjid 2 rakaat salat. Terserah, mau itu masjid terserah. Yang jelas salat. Dia tidak kena azan 2 kali, dibuatnya qobliyah. Kita lihat dalil. Ada hadis Imam Bukhari yang melarang ini cara menerapkan dalam usul fikih. Ada enggak larangan? Tak ada. Larangan tak ada. Salat qobliyah itu rata-rata dibolehkan. Ada enggak perintah? Kita lihat hadis kata Nabi, baina adzanaini raka'atain. Hadis sahih Imam Bukhari. Setiap di antara dua azan kata Nabi 2 rakaat. Jadi mengambil dari umum ini, ada yang mengatakan dari umum di antara 2 azan 2 rakaat. Di antara 2, makanya rata-rata sholat kita ini Pak, itu ada qobliyah semua. Subuh apalagi, zuhur, asar, maghrib, isya, itu semua qobliyah boleh. Hanya ratingnya tinggi. Rendah-rendah, ada yang ratingnya tinggi, ada yang kalau dia qobliyah maghrib, qobliyah isya, qobliyah asar ratingnya sunahnya biasa. Kalau dia qobliyah subuh, qobliyah zuhur, gede pahala makan. Tapi rata-rata kata para ulama, qobliyah itu dianjurkan. Yang tidak nanti ba'diyah. Kalau asar tak ada, kalau subuh tak ada. Tapi kalau rata-rata qobliyah itu ada anjuran dengan hadis yang umum di antara 2 azan harus ada 2 rakaat. Tapi kalau Bapak saya pilihkan, yang afdal adalah 1 kali azan saja. Dulu kenapa? Karena ada illat namanya. Illat itu begini. Kenapa azan 2 kali? Karena kaum muslimin supaya terjangkau.
mereka masih di pasar. Sekarang ilat itu hilang. Kita udah ada jadwal sholat, ada Muslim Pro, apa lagi? Ada ngasih tahu. Pokoknya kita nih nggak seperti kita nggak di pasar kok. Komplek-komplek pemukiman sekali aja. Ya. Jadi ranahnya nih Pak, ranahnya bukan salah sama benar. Ranahnya afdolan mana? Afdolan yang kalau nggak ada ilatnya satu kali aja. Silakan Pak Haji. Nah, iya, nggak apa-apa. Satu pertanyaan tak apa-apa. Rasulullah Allah Rasul. kita memimpin para imam sholat fardu. Kemudian beliau Rasulullah di pertengahan sholat membaca surat Mu'minun bantu sehingga beliau tidak melanjutkan bacaannya. Ketika penyebutan terakhir dalam Musa langsung beliau sujud. Nah, apakah ketika nanti Penyebutan apa? siapapun Musa jika dia patuh di pertengahan bacaan itu dia tidak lanjutkan langsung sujud menunggu dan sholatnya tidak diselesaikan. Jadi ini sahih apa gimana? Iya, itu namanya babut takhalluf. Ya, kalau berjamaah seharusnya itu digantikan oleh orang yang di belakang. Ya, dulu ada di Saudi Arabia atau di Timur Tengah ada orang imam. Begitu jadi imam, bacaan syairnya ini tersendat karena serak kena batu. Maka dia mundur ke belakang. Sudah, yang belakang maju itu namanya babut takhalluf. Itu dibolehkan dalam sholat. Ya, menggantikan imam yang uzur. Nah, tapi untuk kasus Nabi Muhammad ini, beliau langsung ruku. Kenapa beliau ruku? Karena para sahabat ini, jika Nabi jadi imam, mereka tak berani maju tuh. Iya, Nabi sholat, Abu Bakar jadi imam. Begitu diri Abu Bakar dari pintu Nabi ingin muncul begini, mundur dia ke belakang. Selama Nabi ada sampai Nabi berduduk sholat, sahabat nggak berani maju. Karena figur dia kan, Nabi leader. Nah, itu kasusnya. Nah, jadi kalau dia jamaah biasa, kita jangan mencari imam yang duduk. Ya, dan kita hendaknya jika terjadi itu boleh. Ya, jadi unsur Nabi waktu itu tadi. Nah, namanya babut takhalluf. Ya, menggantikan yang lain. Tapi dari Muhammad kasus itu adalah langsung ruku. Beliau mengatasi unsur beliau. Insyaallah sih ada penjelasan. Baik demikian. Ya. Apa? Oh di sini di orang. Kalau di sini ke sini. Oke baiklah. Ya, jika terdengar ada qauliyah. Assalamualaikum, yang saya tanyakan tadi memang bukan azan dua kali jadi saya tanyakan banyak orang yang salah tafsir atau jangan ngerti maksud bertanya dengan Pak Ustaz. Apakah di Jumat itu ada qobliyah yang tadi Ustaz bilang sholat 2 rakaat itu sholat apa? Sholat tahiyat. Iya, ada saya balas. Dari itu ada bahas. Di antara dua azan ada 2 rakaat, itu qobliyah maksudnya. Ya. Jadi ada orang mengambil dalil. Ya, saya lihat dulu Ibnu Hajar al-Asqalani mengambil dalil. Karena ini kata Nabi di antara dua azan Allah, azan lagi. Ya, di antara 2 azan ada 2 rakaat. Jadi praktek Nabi tak melakukan. Nabi tak melakukan, tapi ucapan Nabi menginstruksikan. Sekali lagi ini khanahnya khilaf. Ya, yang ingin saya katakan praktek Nabi tidak melakukan. Tapi Nabi ngomong seperti begini. Boleh nggak kita sholat tarawih? Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam bidah katanya. Entar dulu, jangan cepat bidahkan itu. Memang Nabi kalau qiyamul lail, Nabi kan diam. Langsung naik. Tiba-tiba dalam kitab Syekh Albani, namanya kitab Silsilah Hadis Shahih wa Dhaif, itu ya, tiba-tiba ada seseorang habis Jumatan, salam, naik dia ke atas, kalau badiahnya. Begitu dia badiah, ditegur sama Muawiyah. Kan
kenapa engkau langsung sholat di tempat yang sama? Geser seharusnya. Karena makruh hukumnya sholat di tempat yang sama. Bukankah engkau pernah mendengar Nabi bersabda, kata Muawiyah, apa itu? La tusul sholat hatta yarji hatta yakhruj aw yatakallam. Kata Nabi, jangan kalian menyambung satu sholat dengan sholat yang lainnya sampai kalian keluar, masuk lagi boleh, keluar masuk di tempat yang sama boleh, udah keluar sholatnya. Tapi kan tarawih nggak mungkin kita keluar gitu masuk lagi, kan nggak mungkin. Kata Nabi yang kedua, choice-nya au yatakallam atau ngomong. Kau sholat tarawih di sini dua ketiga. Jadi tempatnya sama makruh hukumnya. Cara membuat makruh dia spasi. Allahumma sholli ala Muhammad dengan bilang. Atau tak usah bilang, sendirian aja. Qul huwallahu ahad. Pokoknya ada spasi baca-bacaan. Yang ingin saya katakan tadi, yang saya jelaskan menurut saya itu choice. Nabi tak melakukan, tapi Nabi ngomong. Ya, Nabi tak melakukan sholat qobliyah, cuma tidak ada. Tapi Nabi ngomong. Di antara dua azan ada dua rakaat. Itulah itulah pandangan para ulama. Tapi makanya saya bilang tadi ranahnya adalah bukan salah sama afdalan mana. Jadi afdal tetap satu kali azan. Ya, kira-kira begitu. Terima kasih. Mohon maaf terlebihnya. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Ada di kamar Iya, salah satunya kan Ustaz, kan kalau yang kurang-kurang yang fardu disempurnakan yang sunnah surat.